Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan sebagai khotbah di minggu ke-15 setelah Trinitatis pada tanggal 25 September tahun 2022 diambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema ibadah minggu kita hari ini adalah ibadah yang disertai rasa cukup. Saudara yang terkasih, menjadi seorang gembala di tengah jemaat Efesus adalah tugas yang diembankan oleh Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Di tengah usianya yang masih muda, Paulus memberikan semangat dan nasihat kepada Timotius agar dia tidak gentar dan tawar hati, namun agar dia senantiasa penuh semangat untuk memberitakan Injil Kristus. Rasul Paulus saat itu mengetahui bahwa di jemaat Efesus ada begitu banyak pergumulan di tengah pelayanan Timotius yang bersumber dari berbagai ajaran yang muncul saat itu, yang secara langsung berpengaruh pada persekutuan di jemaat Efesus. Dalam pengajarannya, Rasul Paulus membimbing Timotius agar tetap konsisten mengawasi dirinya dan jemaat Efesus agar jangan sampai dihempang oleh ajaran sesat. Saat itu, telah muncul pengajaran sesat dari para guru palsu yang menjadikan pengajaran sebagai cara untuk meraup keuntungan. Di sinilah Rasul Paulus mengingatkan bahwa ibadat dan pemberitaan Injil harus dilakukan dengan tulus ikhlas. Jangan sampai disamakan dengan pekerjaan yang lain yang dilandasi untuk mencari uang, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Inilah yang dilakukan Paulus lewat suratnya kepada Timotius agar jemaat Efesus sungguh-sungguh mampu memahami ibadah yang disertai dengan rasa cukup dan ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, ibadah dari bahasa Ibrani disebut dengan istilah abudah, dari akar kata ebed yang artinya hamba. Jadi dengan demikian, kata abudah atau ibadah artinya pengabdian yang menghamba. Jadi, seseorang yang beribadah adalah seorang yang sedang mengabdi kepada Tuhan dan dengan kesiapan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Namun dalam kenyataannya bagaimanakah yang terjadi? Masih banyak orang yang salah mengerti tentang apa itu ibadah. Ada yang menganggapnya sebagai rutinitas belaka, misalnya dengan bernyanyi, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, dan juga sarana untuk berjumpa dengan para warga jemaat yang lain. Bahkan bagi sebagian orang, ibadah tidak hanya sekedar memakai pakaian yang rapi, namun justru sudah mengarah pada cara-cara yang menunjukkan kemewahan. Jika tidak dipakai perhiasan yang mewah, sepertinya kurang pas rasanya. Kalau tidak pakai tas dan sepatu bermerek, sepertinya ada yang kurang. Kalau naik angkot atau jalan kaki ke gereja, sepertinya kurang berwibawa.
Maunya naik kendaraan sendiri, turun dari mobil, berjalan seperti pedagawati, dan paling parahnya, duduk di barisan paling depan, sekalipun sudah terlambat. Akhirnya semua orang melirik dengan penuh makna. Dalam hal ini telah terjadi pergeseran pemaknaan dari ibadah yang sesungguhnya bukan lagi untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan untuk menyenangkan perasaan pribadi. Jika ini yang terjadi, maka ibadah tersebut sudah jauh dari rasa cukup. Di samping itu, bagi sebagian orang ada yang merasa ibadah di gereja asalnya sepertinya belum cukup. Akhirnya, dalam satu hari, ia bisa ibadah 2 atau 3 kali dalam satu hari. Pada pagi hari, ia ibadah di gereja asal, di mana dia terdaftar. Pada siang hari atau sore, ia akan beribadah di gereja yang berbeda aliran dengan gereja asalnya. Jika ditanya apa alasannya, ada yang mengatakan ibadah di gereja asal masih kurang mengena, karena di sana ibadahnya monoton, dan lagu-lagunya masih lagu-lagu tempo dulu. Tapi kalau di gereja lain, katanya ibadahnya penuh semangat, ditambah dengan lagu-lagu rohani yang sedang viral. Selain itu, mungkin dia masih akan mengikuti ibadah-ibadah yang lain, ibadah arisan marga, ibadah STM, dan lain sebagainya. Jadi bisa saja seseorang itu beribadah dalam satu hari itu 2, 3, atau 4 kali pada hari minggunya. Sepintas memang sungguh kelihatan rohani. Namun yang perlu dipertanyakan, bagaimanakah seseorang itu memaknai ibadah dengan rasa cukup? Rasul Paulus mengingatkan kita di sini agar memaknai ibadah sebagai sarana persekutuan dalam penyembahan dan persembahan dengan rasa cukup. Dalam ibadah, kita menyembah Tuhan dan memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan menumbuhkan iman dan memberikan ketenangan dalam jiwa kita. Ibadah itu akan memberikan sebuah keuntungan, yaitu adanya sukacita dan damai sejahtera dalam hati orang yang beribadah. Sekalipun banyak beban hidup yang sedang ia alami, namun orang yang beribadah akan tetap kuat dan bertahan dan bersemangat menghadapi segala tantangan yang ia alami dalam hidupnya. Oleh karena ibadah itu berbuah di dalam dirinya. Dan dalam kesehariannya, dia akan sungguh-sungguh mencerminkan kasih Kristus kepada sesamanya manusia. Sehingga orang yang sungguh-sungguh beribadah akan jauh dari kebencian, akan jauh dari perselisihan, akan jauh dari permusuhan. Yang ada dalam dirinya adalah damai sejahtera, sukacita, kasih, pengampunan, saling memaafkan, dan saling menerima. Itulah gambaran dari orang yang sungguh-sungguh beribadah. Dan ibadahnya itu berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kehadiran orang-orang dalam sebuah ibadah mungkin sama kelihatannya. Secara fisik, boleh kita lihat sesuatu yang sama, tidak ada bedanya dengan orang yang lain. Namun motivasi dari orang-orang yang beribadah bisa saja berbeda-beda. Ada 2 golongan orang yang beribadah. Pertama, mereka yang beribadah karena merasa sudah diberkati Tuhan. Kedua adalah mereka yang beribadah untuk mencari berkat Tuhan. Sekarang, di golongan yang manakah saudara? Orang yang sudah merasa telah menerima berkat Tuhan, atau orang yang masih merasa belum diberkati Tuhan? Tentunya, sebagai orang yang sungguh-sungguh beribadah, kita harus berani berkata, kita adalah orang-orang yang telah diberkati. Diberkati oleh Tuhan, terlebih lewat keselamatan yang telah Tuhan berikan dan pengampunan dosa dalam diri kita. Di samping itu juga, Tuhan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh memaknai bahwa ibadah bukanlah semata-mata untuk cari berkat, tapi ibadah adalah mengutamakan penyembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibadah itu
akan disebut sebagai ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Jemaat yang terkasih, orang yang sudah diselamatkan memiliki kekayaan rohani dalam hidupnya, yaitu di mana hidupnya dikuasai oleh Tuhan Yesus. Sehingga orang tersebut akan berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian, itu sudah cukup. Sebab kebahagiaan atau sukacita dalam dirinya bukan berada pada pakaian, atau makanan, atau rumah, atau kekayaan, atau posisi, atau kekuasaan, atau jabatan. Melainkan sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri Tuhan Yesus yang ia rasakan hadir dalam hidupnya. Mereka yang merasa nyaman hidup dalam Yesus adalah orang yang sungguh-sungguh beribadah, di mana hati, perkataan, pikiran, dan perbuatan semata-mata akan menunjukkan hal yang baik yang penuh dengan damai sejahtera. Ia tidak akan melihat kekayaan sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai sarana yang dapat dipakai untuk menjadi berkat. Harta kekayaan yang ada dalam hidup orang percaya akan dianggap sebagai hadiah atau bonus bagi mereka yang memiliki rasa cukup dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ketahuilah bahwa apa yang ada di tengah dunia ini, baik itu kekayaan, nama baik, atau kekuasaan, tidak akan sanggup memuaskan jiwa kita. Sekalipun Tuhan menganugerahkan kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan itu semua tak akan mampu menggantikan kebahagiaan yang sejati yang berasal dari Tuhan Yesus. Semua itu akan semakin mendorong kita untuk lebih mengasihi Yesus dan melayani Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Inilah dampak dan makna dari ibadah yang sejati. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup, dengan mencukupkan dan merasa cukup dengan segala yang ia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia beribadah bukan untuk sesuatu hal berupa materi, nama baik, kekayaan, atau kehormatan. Namun orang yang beribadah itu sungguh-sungguh beribadah ingin berjumpa dengan Tuhan dalam tuntunan rohnya yang kudus itu, ingin memuliakan nama Tuhan oleh karena segala kasih dan perlindungan yang telah ia nyatakan dalam hidup orang yang percaya itu. Itulah yang disebut sebagai ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Kiranya ibadah yang kita jalani, ibadah yang saudara lakukan di sepanjang hidupmu adalah ibadah yang selalu disertai dengan rasa cukup, ibadah yang dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kita di dalam kasih Kristus, Sang Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah sumber segala kemurahan, yang menjadikan kami di tengah dunia ini dan menuntun kami untuk menyembah Engkau. Lewat firman-Mu Engkau mengingatkan kami, agar kami datang sungguh-sungguh beribadah kepadamu, dan menjadikan ibadah kami itu adalah ibadah yang disertai dengan rasa cukup yang lahir dari dalam hati kami, dan ibadah itu berbuah mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Dimuliakan nama-Mu Allah yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami.